Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel saya Petani Cerdas Gania. Saya akan membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan hama penyakit, kemudian masalah inseksida, fungisida, herbisida dan lain-lain. Ya, jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda lonceng sehingga bisa selalu terima video-video terbaru saya. Sahabatku petani cerdas bawang merah Indonesia dimanapun berada. Nah, kali ini kita bicara bagaimana mengatasi serangan ulat daun bawang merah Sporoptera asigua dengan 5 cara efektif ya. Nah, tonton sampai selesai sehingga bisa mengikuti cara yang dilakukan oleh petani di Brebes ya, mengatasi basmi tuntas bawang merahnya. Nah, sehingga bawang merah itu sehat walafiat ya, bebas dari serangan hama ya. Nah, sehingga diharapkan dia bisa mendapatkan hasil maksimal ya dari pertanaman bawangnya yang berbiaya tinggi ya. Nah, cara pertama itu adalah menangkap kaper atau imago dengan memakai perangkap ya. Cara ini sudah dipakai oleh petani bawang, petani cabai ya, menangkap kaper dan menangkap juga si ulat buah ya. Nah, sekarang dipraktikkan oleh petani bawang merah di Brebes ya, pakai perangkap ya, dengan pakai lem, sehingga si kaper ya, kupu-kupu dari Sporoptera ini ditangkap oleh botol yang dikasih lem ini ya. Nah, sehingga semakin banyak botol yang dipakai, semakin banyak kupu-kupu bisa tangkap. Kalau seandainya kupu-kupu itu ditangkap, maka peluang kupu-kupu itu bertelur di daun bawang berkurang ya, sehingga serangan daripada hama ulat daun ini jadi berkurang ya. Nah, tapi juga harus diingat ya, menangkap kaper ini tentu botol itu harus selalu penuh lem ya. Jangan seperti contoh ini nih. Ini botolnya sudah kosong ya, tidak ada lemnya, sehingga tidak bisa menangkap. Dan jika seperti ini harus diganti lemnya ya. Nah, cara kedua adalah membasmi telur ya daripada kaper atau ulat daun bawang merah ini. Nah, kita lihat ya, tanda panah merah itu adalah telur daripada kaper ya, Sporoptera spesies ya, Sporoptera asigua terutama untuk tanaman bawang ya. Nah, telur ini kalau seandainya kita tangkap si kupu-kupunya tapi masih ada juga yang selamat ya, bisa bertelur, maka telurnya harus dibunuh ya. Banyak alternatif merek dagang bisa dipakai ya, beban aktif metomil ini. Nah, terserah petani mau memakai yang mana ya. Nah, di contoh ini kelihatannya si petani itu memakai Miltop ya. Dia juga bahan aktif metomil 440 SP ya. Nah, ini yang dispraykan untuk membunuh telur yang ada di daun bawang, yang kaper-kaper yang selamat bertelur, maka telurnya harus dibunuh ya. Ini efektif menggunakan si metomil ya, membunuh telur ini. Nah, nanti 2 atau 3 hari setelah aplikasi, telur-telur ini akan menghitam mati dengan memakai bahan inseksida metomil ya. Ini cara kedua yang bisa dilakukan oleh petani, sehingga kalau seandainya telurnya mati, risiko penyerangan ulat juga akan berkurang ya. Kalau seandainya bisa tuntas mati telurnya semua, kapernya waktu pertama ditangkap tuntas, telur dibasmi tuntas, maka kemungkinan besar itu tanaman bawang selamat dari serangan ulat daun ya, Sporoptera asigua atau Sporoptera spesies ya. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah memakai lampu ya. Ini juga sudah dipraktikkan oleh petani Brebes, dipakai lampu di areal pertaniannya ini, pertanamannya ini. Nanti si kaper itu tidak bisa masuk ya, karena lampu itu menyilaukan ya. Nah, sehingga dia lari ke tempat lain ya. Nah, bisa diselamatkan daripada datangnya kupu-kupu kaper ya. Jadi yang pertama ditangkap pakai perangkap, yang kedua dibunuh telurnya, yang ketiga dicegah masuk ya, sehingga risiko tertularnya kecil sekali dia. Nah, cara yang keempat adalah memakai inseksida ya. Nah, ini banyak inseksida yang bisa dipakai oleh petani ya, baik dari yang berharga mahal, yang berbahan aktif emamectin, berbahan aktif apa saja ya, mahal ya, sampai dengan yang berbahan aktif murah ya, dan semuanya dipakai oleh petani. Nah, ini informasi ini saya dapatkan di toko. Bahan aktif yang mahal dibeli oleh petani, bahan aktif yang murah juga dibeli oleh petani. Artinya tidak harus bahan
efektif mahal itu bisa mengendalikan ulat ya. Bahan aktif murah pun juga bisa mengendalikan ulat. Nah, tinggal petani itu harus tepat memilih ya. Nah, ini seperti ini bisa Preza ini ya dari FMC ini. Nah, ini bisa dipakai untuk membunuh ulat daripada Sporoptera spesies ya. Nah, tapi tidak harus pakai si Preza ini ya. Juga bisa pakai barang lain misalnya ya. Nah, ini kita lihat ini contohnya ada juga ini seperti Larvin misalnya dipakai itu oleh petani ini. Ada juga Silikardi berbagai Indosakap, Mamectin ini juga dipakai oleh petani ya. Nah, jadi tidak semua petani itu memakai yang mahal ya. Ada juga petani yang memakai murah ya. Nah, ini juga Gordon ya, bahan aktifnya bahan aktif Clophenapir ya. Nah, jadi masalah inseksida ini jangan terlalu fokus kepada harga mahal atau harga murah ya. Carilah yang efektif untuk mengendalikan ulat ya. Jadi yang pertama kita sudah membunuh ulat dengan menangkap ulat pakai perangkap, membunuh telurnya. Nah, kemudian kita mencegah masuk. Kemudian kalau masih ada ulat, kita bunuh pakai inseksida. Nah, inseksida ini bisa mahal, bisa murah. Terserah ya, petani mau pakai yang mana. Yang penting itu adalah mencari inseksida yang efektif membunuhnya. Misalnya ada inseksida yang campuran ya, seperti Indosakap musim dengan Emamectin ya. Ada yang tunggal Emamectin saja ya. Ada yang tunggal Clophenapir saja. Nah, ini juga seperti ini Sildok ini. Ini di beberapa petani, di banyak petani saya lihat dia berhasil nih membunuh ulat ya. Membasmi ulat dengan campur dengan Clophenapir tripas ya. Nah, ini kalau ini tridazole ya. Jadi samping inseksida, petani juga memakai fungisida ya. Nah, ini si Tridamek ini efektif untuk mengendalikan kutu ya. Ini Instricur ini untuk membesarkan umbi sekaligus untuk mengendalikan penyakit ya. Phytophthora maupun Alternaria dan lain ya. Nah, ini saya bincang-bincang dengan petani ya. Untuk fungisida yang paling laris itu Mancozeb. Itu yang lain mana? Di bawah dia apa? Yang tepung loh, yang tepung rata-rata Mancozeb, yang cair ya Azostrobin itu Proconazole. Terus itu yang kenceng kalau untuk cairnya Propiconazole. Azostrobin Propiconazole itu laris itu. Azostrobin di Propiconazole. Laris. Laris berapa jual ada itu barangnya? Kalau Mister mahal. Hah? Kalau Mister mahal. Berapa harganya? Kecepatan itu 225. Ini saingannya apa nih Corona? 225. Ini laris nih Pak Pin. Terus ini yang paling lain karena musim Lari itu teman. Propiconazole. Boleh. Ini Propiconazole. Bantu. Ini Mas nih Corona nih. Ini Corona. Mas ya. Trikur aku juga Trikur. Ya sebenarnya pada tergantung dalang sih. Dalamnya. Nah, ini saya mengamati ya di toko, salah satu toko di Brebes ini. Memang kata pemilik toko itu inseksida, fungisida itu dibeli oleh petani tidak sama petani itu beli ya. Ada yang beli mahal, ada yang beli murah. Jadi petani itu tidak punya panduan ya. Dia membeli berdasarkan pengalaman masing-masing atau berdasarkan informasi dari petani lainnya. Nah, saya kata-kata bisa petani memakai yang mahal, bisa juga yang murah ya. Tergantung petaninya masing-masing. Nah, cara yang kelima ya, setelah 4 cara tadi yang dilakukan adalah mengambil daun yang ada ulatnya. Nah, ini contohnya ya, pekerja wanita ini memungut daun-daun bawang yang ada ulat ya di dalam daunnya. Nah, diamatin, dipungutin semua itu. Jadi dengan 5 cara itu ya, cara pertama itu kita pasang perangkap menangkap kupu-kupu sehingga dia tidak bertelur, membunuh telur sehingga tidak ada ulat menetas, atau kalaupun masih ada kita pakai lampu ya untuk mencegah si kaper masuk ya sehingga tidak bertelur di tanaman bawang. Yang keempat itu pakai inseksida mahal atau inseksida murah. Yang penting petani harus tahu persis dia berhadapan dengan hama apa, bagaimana cara mengendalikannya.
Nah, kemudian yang kelima adalah memungut daun bawang yang ada ulat di dalamnya. Ini kita lihat ya, ibu-ibu ini pekerja wanita ini mengambil daunnya yang ada ulat di dalamnya. Nah, itu ada ciri-cirinya ya, sebagian daun itu mulai menguning, tapi bukan karena penyakit, tapi karena dimakan oleh si ulat ya. Nah, ulat masuk mulai dari atas atau mungkin ada lubang ya daun ya. Nah, pekerja-pekerja ini sudah berpengalaman ya mengambil daun yang ada ulatnya. Nah, ini 5 cara yang efektif ya untuk mengendalikan ulat daun bawang merah Sporoptera exigua. Nah, mengambil daun yang ada ulat di dalamnya itu dilakukan tiap pagi ya, tiap hari ya, selama 60 hari. Nah, kalau seandainya serangan ulatnya dari awal bisa kita atasi dengan cara mencegah kaper bertelur, membunuh telur sehingga ulat menetas sedikit, kemudian dipakai inseksida membunuh ulat-ulat yang ada di dalam daun atau di luar daun, maka kemungkinan besar jumlah daun yang diambil yang ada ulat dalam itu semakin kecil ya, makin berkurang ya. Nah, 5 cara itu efektif yang dilakukan oleh petani untuk membuat tanaman bawangnya sehat ya. Nah, sehingga berproduksi bisa 1 banding 10, atau dengan pemupukannya bagus, pengendalian hama bagus, bisa 1:20. Artinya dengan jumlah bibit 1 ton bisa produksi 20 ton, atau paling rendah itu 1 bibit 1 ton menghasilkan 10 ton ya. Nah, beginilah caranya mengendalikan ulat daun Sporoptera exigua yang efektif ya, 5 cara. Nah, petani silahkan memakai 5 cara ini, atau 4 atau 3 terserah ya. Yang penting tanaman bawangnya sehat, berproduksi dengan baik ya. Karena kalau seandainya kita pungut daun bawang yang terserang ulat ini, banyak juga daunnya berkurang sehingga fotosintesnya juga berkurang, hasilnya juga berkurang. Jadi yang paling efektif itu adalah memakai ya 4 cara pertama: menangkap kaper dengan perangkap, membunuh telur pakai metomil, mencegah masuk si kupu-kupu dengan lampu, kemudian atau membunuh ulat dengan pakai inseksida ya. Nah, cara terakhir itu adalah kalau masih juga ada ulat, dipungutin ulatnya ya. Nah, tapi menurut saya cara 1 sampai 4 itu akan efektif ya mengatasi ulat ya, kalau seandainya aplikasinya pas ya. Cuma yang perlu diinformasikan, kalau seandainya musim hujan, pemakaian inseksida, fungisida itu perlu dipakai perekat ya, sehingga tidak cepat dicuci ya. Nah, demikianlah saya sampaikan 5 cara pengendalian efektif ya daripada ulat daun bawang merah Sporoptera exigua. Nah, sebagian daripada cara ini sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Nah, kemudian saya gabung dengan beberapa video video terbaru. Nah, sehingga komplit ya. Kalau seandainya sahabatku petani cerdas bawang merah Indonesia dimanapun berada menonton, maka kelima cara di dalam video ini, 5 cara mengendalikan ulat daun bawang merah Sporoptera exigua, udah sempurna 5 ya. Yang mudah-mudahan dengan cara tersebut bisa sukses petani ya, menyelamatkan bawangnya sehingga berproduksi ya. Ini kita lihat ya, petani Brebes sudah mulai mau panen, daunnya direbahkan semua ya. Nah, direbahkan semua. Nah, ini siap panen nih, setelah agak kering nanti mereka cabut semua ya. Mereka ambil semua, mereka panen ya. Nah, ini bisa terjadi kalau seandainya tanamannya selamat dari serangan ulat penggedek daunnya bawang merah atau Sporoptera exigua atau Sporoptera spesies ya. Nah, dengan cara mengendalikan ulat dengan sempurna, petani bisa menikmati ya hasil panennya nanti seperti ini. Ini direbahin, dikeringkan. Nah, nanti dia panen ya, setelah cukup kering daunnya dia panen. Nah, ini seperti ini ya, tinggal panen. Nah, kalau seandainya sudah siap panen, mereka panen. Nah, mereka mendapatkan bawang merah seperti ini ya hasilnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.